Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal buat yang belum kenal, yang baru pertama. Nama saya Nino. Saya sehari-hari ngajar di Brawijaya di Departemen Sosiologi. Menarik tadi ceritanya Pak Karno dan juga Mas Sudi. Nah, saya ingin masuk pada mungkin agak sedikit tidak populer gitu. Yang akan saya sampaikan mungkin tidak populer karena yang populer sudah banyak ya. Jadi ngapain kita membicarakan yang sudah populer gitu. Nah, saya menganggap budaya itu lebih dari sekedar tradisi. Itu yang harus digarisbawahi. Tradisi adalah salah satu, bukan satu-satunya fitur budaya. Ada fitur budaya yang lain. Nah, fitur budaya yang lain ada, kalau di dalam teori sedikit itu ada yang sifatnya material, artefak-artefak budaya. Tadi Dr. Sudi sudah cerita ada apa situs-situs, ada peninggalan-peninggalan. Jadi artefak-artefak budaya itu dimensi material yang kita bisa lihat secara fisik, kita bisa raba, kita bisa dengar musik, lagu dan lain sebagainya, itu artefak budaya. Nah, yang kedua itu adalah dimensi yang kedua dari budaya itu adalah mental. Sesuatu yang ada di pikiran manusia, yang dipikirkan, keyakinan terhadap Tuhan, kalau Tuhan itu ada. Tapi intinya keyakinan. Terus kemudian ide, aturan-aturan itu kan ada di dalam pikiran manusia, dan ini apa namanya sifatnya kultural. Dan tapi yang membedakan sama yang pertama tadi, material, jelas. Bisa kita indra, bisa kita raba, bisa kita endus. Kalau itu makanan kayak lontong kupang ini adalah satu material, artefak budaya, gitu ya. Itu bisa kita cicipi. Nah, kalau yang lain lagi adalah pikiran. Resepnya apa untuk membuat kupang itu? Itu ada di dalam pikiran. Ya, kalau itu dituliskan itu menjadi material. Tapi nggak semua. Kadang-kadang ditulis, ditiru sama orang lain, enggak, rasanya beda gitu. Nah, karena ada aspek lain yang hanya orang itu yang menguasai. Lalu yang ketiga, dimensi yang ketiga dari budaya itu soal relasi sosial. Relasi sosial. Jadi ketika saya pernah mengajak beberapa kawan gitu ya ke atas tanggul. Saya sudah lama sekali nggak ke atas tanggul karena mendengar bahwa nanti kalau menghirup udara bisa menyebabkan AIWO. Saya nggak berani lagi ke atas tanggul, kecuali nganter orang-orang yang bonek gitu. Saya tunggu di bawah biar mereka aja yang naik ke atas. Relasi sosial. Jadi ketika Anda berada di atas tanggul, yang Anda lihat itu bukan lumpur, tetapi peradaban yang tertimpa oleh lumpur. Itu yang harus diingat. Di situ ada tempat bermain, di situ ada sekolah, di situ ada masjid, di situ ada kuburan, pondok, dan apapun. Di situ ada relasi-relasi sosial yang tidak bisa lagi ada gara-gara adanya lumpur itu. Nah, ini hilang. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita di sini, budaya jangan melulu soal ya sejarah oke, tradisi oke. Itu hanya salah satu atau salah dua dari budaya. Tapi ada hal lain dari budaya yang juga terkena dampak dari lumpur lapindo itu. Material tadi sudah disebutkan beberapa. Nah, yang relasi sosial ini yang menurut saya jarang dilihat. Nah, saya ingin menggarisbawahi satu hal lagi, bahwa saya tadi sudah diwanti-wanti sama Mas Henry sejak kemarin sih, nggak usah ngomongin politik ya, oke, nggak usah ngomongin hukum ya, oke, kita ngomongin budaya, oke. Saya kemudian berpikir apa kemudian. Nah, yang menarik adalah selama 3 tahun terakhir ini sampai ini tahun keempat ya, saya mengirim mahasiswa saya ke wilayah-wilayah di sisi timur, khususnya sisi timur Tanggul, desa-desa yang dulu itu sempat 29 Mei 2014 itu sempat ke atas tanggul itu, tanda tangan itu. Katanya adalah dana talangan gitu. Tapi orang-orang yang ikut tanda tangan di sana, nah ini kan ada satu kelompok LSM lah, saya nggak perlu menyebut namanya, yang yang memfasilitasi mengapa Jokowi bisa sampai ke sana turun ke kampanye. Nah, kelompok yang mendampingi ini itu kemudian
meninggalkan warga desa di sana, dan sampai sekarang warga desa itu ya tinggal di sisi timur tanggul, menghirup udara yang begitu wangi itu karena aromatik katanya teman-teman, minum air dari sumur yang sudah terkontaminasi, tanah yang sudah berubah. Mereka masih tinggal di sisi timur, kita di sisi barat agak jauh, ada ada tanggul, ada rel kereta, ada jalan porong, ada arteri baru sampai sini. Nah yang di sisi timur itu benar-benar ya ini rumah mereka, itu langsung tanggul gitu. Nah ini yang jarang dilihat sisi timur. Makanya, nah yang menarik dari beberapa 3 tahun mahasiswa saya datang ke sana, ketika warga ditanya di sana, mereka tidak mengatakan bencana lumpur itu sebagai sebuah bencana. Mereka tidak ingin. Karena betul kata Dr. Sudi tadi, gempa bumi, gunung meletus, itu adalah gejala alam, fenomena alam, termasuk mungkin semburan lumpur. Kalau di Gunung Anyar, saya sempat ke mana, di Bledukuwu, di Grobogan, ada beberapa lagi beduk lain di daerah Cepu, Bojonegoro. Saya sempat dengan beberapa kawan itu mengunjungi beberapa titik itu. Gunung lumpur itu adalah fitur alam. Persoalannya adalah apakah fitur alam ini itu menjadi bencana. Nah, di dalam teori bencana itu bahaya alam bertemu dengan kerentanan baru jadi bencana. Jadi ini baru bahaya. Apakah dia menjadi bencana ketika ketemu masyarakat yang rentan? Nah, yang rentan siapa? Yang harus pindah. Mereka harus pindah tanpa ada panduan dari siapapun. Kalau Anda mendengarkan dari kawan-kawan dari Desa Siring, jadi walaupun pengeboran itu di Desa Renokenongo ya, walaupun, tetapi yang kena pertama itu justru Desa Siring. Pada waktu itu tidak ada instruksi dari siapapun. Mereka harus kemana? Mereka harus pindah kemana? Mereka harus mengungsi mana? Hanya ada petunjuk pada waktu itu, ada orang yang keliling mengatakan mengungsi. Tapi tidak tahu mengungsi ini mau kemana? Tidak ada wilayah tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat pengungsian pada waktu itu. Pada waktu itu, tapi kan tidak disediakan oleh negara, disediakan oleh warga, sehingga warga bantu warga. Itu waktu zaman pandemi kan baru rame. Ya itu waktu zaman waktu semburan lumpur lapindo, warga sembur warga, bantu warga gitu ya. Nah, pada titik ini termasuk juga menyediakan pasar porong. Pasar porong itu juga bukan disediakan untuk pengungsian, itu kan buat pasar. Ya sekarang jadi pasar. Ya karena pada waktu itu nggak ada bangunan yang bisa menampung seluas itu, ya taruh aja di pasar. Ya saya nggak bisa membayangkan kalau mungkin beberapa dari Anda pernah tinggal di pasar porong itu, di Paspor itu. Saya pernah mencoba untuk di sana, ya memang cukup memprihatinkan lah tinggal di Paspor itu. Nah, jadi ini tinggal nunggu aja. Kalau tadi Dokter Sudi ngomong, ini kan saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya terjadi gempa besar, lalu tanggul itu runtuh. Apa yang terjadi kira-kira orang yang tinggal di sisi timur? Mereka hidup di kawasan yang rawan bencana, jadi berisiko bencana, jadi belum tentu bencana. Nah, saya ingin masuk ke obrolan sedikit tentang budaya kosmologi ya, ada peta cara berpikir orang Jawa secara khusus. Jadi ketika saya berkeliling ke beberapa semburan-semburan lumpur di Pulau Jawa, saya menemukan ada sebuah kesamaan. Di dalam kosmologi cara berpikir orang Jawa, fitur alam itu selalu ada campur tangan manusianya. Gunung-gunung di Jawa, dalam kosmologi orang Jawa, itu adalah dari gunung dari mana? Dari India itu dipotong, kemudian jatuh satu-satu sampai ke... Jadi itu. Kemudian kalau Anda mendengar cerita tentang sebuah danau, itu ada nancepin, kemudian keluar airnya, itu kan rawa pening, gitu kan. Sungai Porong, Anda tahu kosmologinya dibuat oleh Empu Baradah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu itu benar atau salah ya. Tetapi kosmologi orang Jawa itu selalu berpikir bahwa fitur-fitur alam itu ada campur tangan manusianya.
termasuk tsunami, ada namanya Nyai gitu, Blorong dan lain sebagainya. Itu ada orang yang kayak gini. Nah, oleh karena itu usaha untuk melepaskan tanggung jawab manusia pada fitur alam itu bisa ada, itu bertentangan dengan kosmologi orang Jawa, nggak masuk akal. Lumpur lapindo itu, apapun itu, ini nyambung dengan kosmologi orang Jawa, bahwa fitur alam ada campur tangan manusianya, tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk ada. Bahkan gunung Merapi meletus itu ada tafsirnya, wah ini karena presidennya kayak gini, ini karena sultannya kayak gitu. Selalu ada campur tangan manusianya di dalam sebuah fitur alam bergejolak. Tidak mungkin itu tiba-tiba ada. Ini kosmologi orang Jawa. Oleh karena itu usaha untuk meninggalkan tanggung jawab manusia di dalam sebuah kejadian alam apapun itu, termasuk lumpur lapindo, itu tidak masuk akal buat orang Jawa. Nggak masuk di dalam logika kosmologi Jawa, itu menentang. Oleh karena itu sulit sekali untuk melepaskan usaha saintis, lapindo, pemerintah. Ini tuh bencana alam, nggak masuk akal. Bahkan gempa bumi aja itu dipicu oleh ada istilahnya naga di bawah gitu kan, ada ular segala macam kalau istilahnya itu kalau di Bledug Uwu itu dan ada Bledug Kesongo sebelahnya itu sekitar beberapa belas meter itu namanya Joko Linglung. Joko Linglung. Nah, namanya naga itu Joko Linglung. Dia anak haramnya si Aji Soko gitu. Yang ketika Haji Soko kan mampir ke rumah seorang perempuan begitu ya, dan kemudian perempuannya akan diminta oleh Prabu Dewata Cengkar untuk dimakan. Nah, ternyata terjadi sesuatu di antara mereka berdua begitu ya. Kemudian ya saya aja, Haji Soko saja yang menjadi tumbalnya untuk Dewata Cengkar gitu lah, kira-kira gitu. Nah, si perempuan ini ternyata ya hamil gitu, dan kemudian menghasil anaknya itu kemudian ya disebut sebagai si Joko Linglung itu. Jadi lagi-lagi ini fitur di dalam kosmologi Jawa itu selalu fitur alam itu yang mempengaruhi fenomena manusia itu selalu terlibat di dalam bagaimana fitur-fitur alam itu muncul. Nah, menurut saya ini hal-hal yang menurut saya agak sedikit berbeda dengan penjelasan saintifik, mungkin nggak saintifik ya, tetapi saya ingin belajar dari struktur kosmologi orang Jawa ketika berpikir tentang bencana itu seperti apa atau fitur alam itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah mungkin pasca lumpur lapindo itu kan yang menurut saya penting adalah ya terlepas bahwa lumpur itu mengandung bla bla bla, kandungan dan segala macam. Salah satu aspek penting dalam budaya itu adalah manusia. Yang membedakan alam dan kultur, natur dan kultur itu ada manusianya. Jadi kita perlu melihat bahwa lumpur itu jangan hanya sekedar entitas alam memiliki kandungan A, kandungan B, kandungan C, tapi lumpur itu adalah campur tangan manusia. Lumpur itu sudah mengusir manusia. Lumpur itu sudah membuat manusia menderita. Ini juga perlu diingat, jangan hanya dilihat sekedar entitas alamnya saja. Karena lagi-lagi itu akan menentang kosmologi budaya Jawa. Saya rasa itu, Mas Henry. Untuk Mas Nino, demikian penjelasannya. Yang saya perlu garis bawahi bahwa kalau kita melihat lautan lumpur, jangan semata-mata melihat itu adalah lumpur yang terhampar, tetapi adalah peradaban yang terpendam, peradaban yang tertimpa gitu. Jadi kalau saya hubungkan dengan tadi salah satu usulan Dr. Sudi untuk membuat museum lumpur lapindo, itu kan museum lumpurnya lah menungso nih apa di museum pisan. Nah, ini juga masih menjadi bahan diskusi kita. Kemudian juga Mas Dino mengingatkan tentang adanya kosmologi orang Jawa. Memang kata aneh otak-atik gaduk gitu ya. Saya jadi ingat dulu ketika Mas Dino masih di Jerman, saya menulis buku rekayasa dongeng lumpur lapindo. Pada waktu lumpur lapindo itu terjadi 2 tahun kemudian, ada orang-orang yang mencoba mempopulerkan dongeng Timun Mas.
Karena dongeng Timun Mas itu diceritakan tentang terjadinya lautan lumpur akibat terasi yang dilempar oleh gadis bernama Timun Mas. Ya. Nah, orang yang menyebarkan dongeng ini mengatakan dongeng Timun Mas itu dongeng Panji. Panji ku ana nang Jenggala benang Kediri. Jadi kalau ternyata ada semburan lumpur di Porong, di Jenggala, itu sudah diramal dalam dongeng Timun Mas. Itu dulu pernah gitu loh. Saya sempat terpengaruh. Tapi kemudian saya sempat tanya ke sana ini, saya nonton Ludruk Timun Mas, lho kok siji? Gitu ya. Saya tanya, lho kok siji? Saya nonton wayang Kancil, lho kok siji? Ternyata Timun Mas tuh versinya banyak sekali. Yang populer yang kita kenal itu versi Jawa Tengah. Sedangkan kalau Timun Mas versi Panji bukan itu. Nah, karena itu saya menuliskan di ini ada buku saya tak jual. 101 cerita Panji. Itu saya tulis di situ tentang dongeng Timun Mas versi cerita Panji. Itu tidak ada lautan lumpur. Timun Mas dalam dongeng cerita Panji adalah Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi anak Mbok Roro Darapan bernama Timun Mas. Bukan bayi yang lahir dari buah timun. Ini yang dongeng Panji ya. Ini saya ambil dari lakon wayang Kancil. Kemudian Timun Mas ini digoda oleh orang-orang desa, preman-preman, wong nakal yang dilambangkan menjadi buto ijo. Buto ijo kan lambang orang preman nakal, wong jahat macam-macam ya. Kemudian ditolong oleh seorang petani. Petani ini melawan para preman itu sehingga petani menang. Akhirnya petani ini diajak ke rumahnya Mbok Roro Darapan, dikenal lo, iki lho mbok sing nyelametno aku mau digodha mbek arek-arek nakal gitu. Ternyata petani adalah Raden Panji. Maka ketemulah Timun Mas, oh aku Dewi Sekartaji. Maka Dewi Sekartaji yang menyamar jadi Timun Mas ketemu dengan Raden Panji yang menyamar jadi petani. Ini tidak populer cerita ini. Inilah cerita populer Timun Mas versi Panji, bukan yang lautan lumpur itu. Makanya kemudian di buku itu saya bantah. Bahkan ketika saya mengadakan webinar tentang cerita ini, Dr. Murti Bunanta dari Jakarta itu seorang dokter ahli sastra anak. Ketika saya menyebutkan, Bu, saya punya 4 versi dongeng Timun Mas. Apa yang dia bilang? Saya punya 18, Pak Henry. Loh, itu bayangin lagi loh. Ada 18 versi yang dia punya itu. Saya berkali-kali ke Jakarta mau baca gak sempat-sempat apa selalu telisipan terus itu. Nah, kita dijajah oleh rekayasa itu tadi. Jadi saya garis bawahi, kita dijajah oleh rekayasa dongeng. Ya. Jadi zaman Londo terutama itu ya. Kono aja nyoba-nyoba berontak kon kok mati kok sarip kon kok. Kono aja nyoba-nyoba ngelawan Londo kon kok mati kok Sakera kon. Kono aja coba-coba ngelawan Londo kon mati kok si Pitung loh. Jadi ada politisasi terhadap budaya sehingga itu menjadi alat penekan. Nah, dongeng Timun Mas saya adalah bagian dari situ. Jadi faktor manusia ini yang saya ingin garis bawahi dari Mas Dino, bahwa jangan kita melihat lumpur hanya semata-mata artefak saja, karena ya apa-apa Pak Dewi wong Jawa ada kosmologinya gitu ya. Nanti Bu Esti yang bisa cerita panjang lebar soal kosmologi ini. Oke, kita buka sekarang dialog ya, jagongan. Ini kan tidak diskusi ilmiah. Atau Pak Joko atau Bu Esti dulu? Oh, Bu Esti. Oh, Mei dulu, oke silakan. Iki terus boset.